Siapa dari kamu di sini yang udah nonton Dear Ex dan sering seliweran bahwa film ini nekanin banget tentang manipulatif? Nah, aku punya pendapat yang sedikit berbeda. Di film ini, aku belajar banyak tentang feminine energy. Yes, Ah Jin selaku pemeran utama dan sangat amat manipulatif ini dan juga diklaim di filmnya Sociopath, kita akan bahas sedikit banyak bagaimana Ah Jin memanfaatkan feminine energinya untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dan balik lagi, Ajin menggunakan ini untuk hal-hal yang negatif. Tapi kita selaku perempuan yang juga punya feminine energy bisa banget menggunakan ini untuk hal-hal positif. Aku akan kasih tahu dan sedikit analisa dari 4 episode yang sudah aku tonton di serial Dear Ex. Aku sendiri adalah wanita independen yang pengen banget belajar tentang feminine energy. Dan juga aku suka banget sama psikologi. Nah, dengan nonton film Ajin ini dan sembari membaca Dark Psychology, buku ini, aku tuh belajar banyak banget tentang tidak hanya feminine energy but also psychology and how people use dark psychology to manipulate other people. Nah, kalau di ilmu psikologi sendiri, kenapa sesuatu itu terjadi biasanya ada background story-nya, ada sebabnya. Bagaimana kemudian trauma-trauma membentuk karakter orang. Dear Ex ini kita bisa melihat karakter Ajin selaku tokoh utamanya, itu kemudian membentuk dirinya menjadi sangat amat manipulatif karena dia ada di posisi flight or fight. Jadi itu adalah posisi survive ya, yang setiap manusia miliki di saat kita dihadapkan di situasi near death, dekat dengan kematian. Nah, Ajin sendiri, dia hidup sedari kecil, itu sudah selalu dekat dengan kematian dan juga violation atau kekerasan. Karena sebenarnya ada banget riset yang mengatakan sebenarnya manusia itu saat masih kecil ya, semua manusia itu awalnya sangat amat baik, tercipta mulia. Kita tuh selalu suka membantu, suka menolong, orang yang suka memberi. Tapi balik lagi, manusia tidak hanya dibentuk dengan bagaimana dia dilahirkan, tapi juga bagaimana dia dibesarkan, bagaimana lingkungannya. Ini yang sangat amat berperan besar terhadap manusia itu sendiri. Dan Ajin kebetulan punya hidup yang sangat amat belangsak dari dulu. Oke, itu sedikit review tentang filmnya. Back for my own topic, aku belajar tentang feminine energy di Ajin. Sebenarnya feminine energy itu akan berperan sangat amat besar untuk mempertemukan kita dengan masculine energy. Kita selaku perempuan harusnya embedded sekali tuh feminine energy, jadi maskulin mestinya diisi sama laki-laki. Karena sebenarnya, kamu pernah dengar gak sih kata-kata seperti ini yang bilang karakter perempuan kita yang sangat amat feminin itu adalah sebenarnya senjata terbesar. Kita bisa benar-benar ngakuin apapun dengan keperempuanan kita ini. Contoh keperempuanan ini adalah ya, apa yang kupelajari dan juga karakter Ajin yang pertama, kita memotivasi. Kita nggak harus ngelakuin apapun, kita hanya perlu support laki-lakinya. Kita dorong dia untuk melakukan sesuatu. Dan aku pengennya ini melakukan sesuatu yang positif ya. Laki-laki itu biasanya sering, mungkin tidak hanya laki-laki ya, perempuan juga sering meragukan dirinya. Tapi di saat dia mendapatkan support dari perempuan yang sebenarnya feminin, itu akan membuat dia jauh bisa melakukan apa yang dia mau. Dan yang kedua, menunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu. That's why kita membutuhkan dia untuk melakukan itu. Mungkin kita bisa bilang ini sedikit banyaknya kita membuat diri kita lemah. I cannot do this, I need you. That's a feminine energy. Jadi laki-laki akan datang tuh sebagai pangeran. Nah, Ajin sendiri bisa banget ngelakuin dua hal ini. Dan yang ketiga, dia juga berperan di bagian seksual. Dalam hal, dia berpenampilan baik, dia cantik, dia enak dilihat. Dan dia suka memberikan mungkin physical touch, tatapan, hal-hal yang sebenarnya itu nge-trigger dari insting-insting seksual dari laki-laki. Nah, aku sendiri baca dari buku Think and Grow Rich. Sebenarnya ini adalah buku psikologi tentang how to be rich. Tapi di sini juga di bagian akhir-akhir dari babnya ngasih tahu hasil sebuah riset ya. Jadi banyak kesuksesan dari para laki-laki di dunia yang sukses itu karena peran perempuan di belakangnya. Dan balik lagi, peran perempuan di sini adalah sebagai support seksual. Jadi singkatnya 3 feminine energy yang diterapkan si Ajin ini untuk bisa melakukan apa yang dia mau dengan femininity-nya. Dia tidak perlu melakukan sesuatu tapi laki-lakinya yang ngelakuin sesuatu. Aku sum up sedikit. Dia mengapresiasi, dia nge-support laki-lakinya. Yang kedua, dia berlaku bahwa dia tidak mampu melakukan sesuatu sendiri padahal Ajin ini sangat amat independen. Tapi kayak di depan laki-laki dia tuh kayak tidak bisa ngelakuin sesuatu gitu loh. I need you. I want you to do this. Laki-laki itu perlu untuk merasa dibutuhkan. Dan yang ketiga, Ajin juga sangat merawat penampilannya dan dirinya. Dan dia juga memberikan sentuhan-sentuhan, tatapan-tatapan yang sebenarnya itu ngebuat laki-laki jatuh cinta.
Jadi 3 itu feminine energy yang aku pelajari betul dari tokoh Ah Jin. Aku pengen teman-teman melakukan atau embedded ya energi ini ada di diri kita untuk hal-hal yang positif. Misalnya untuk bikin kehidupan si laki-laki kita jauh lebih baik, untuk bikin situasi perekonomian kita jauh lebih baik bersama dia. Apapun itu tapi hal yang positif, jangan sampai jadinya manipulatif. Okay? That's it for konten literatur aku. Kira-kira di saat kamu nonton Dear Ex, apa yang kamu pelajari dan gimana kesan pesan kamu, tinggalin di kolom komentar. Kenalin, nama aku Livia, aku senang banget membagikan apa yang aku pelajari dari film dan juga serial, juga menganalisa sedikit dan ngasih review apa yang aku pelajari di dalamnya. Follow aku untuk konten-konten seperti ini.